Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 8 ayat 43 sampai 47. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Percaya berarti meyakini bahwa sesuatu bisa dipegang sebagai panduan dan sandaran dalam menjalani hidup. Apa yang dipegang sebagai panduan dan sandaran hidup akan sangat menentukan bentuk kehidupan yang akan dijalani. Jika sesuatu yang salah dipegang sebagai panduan dan sandaran hidup, akan menghasilkan kehidupan yang berantakan. Jika sesuatu yang benar dipegang sebagai panduan dan sandaran hidup, akan menghasilkan kehidupan yang baik. Bukanlah hal mudah untuk meyakini bahwa sesuatu bisa dijadikan panduan dan sandaran hidup. Bukanlah hal mudah meyakini bahwa sesuatu benar sehingga bisa dijadikan panduan dan sandaran hidup. Umumnya, ketika gagasan tentang panduan hidup baru datang, orang telah memiliki sesuatu yang dipegang erat sebagai panduan dan sandaran hidup. Jika gagasan panduan hidup baru bertentangan dengan panduan hidup lama, orang akan sulit menerimanya. Orang-orang Yahudi yang lebih dari 1.500 tahun dipandu oleh penafsiran Taurat yang menekankan pelaksanaannya secara jasmania, mendapatkan pengajar baru yang mengajar dengan cara yang sangat berbeda. Tidak hanya berbeda dengan para ahli Taurat dan orang Farisi dalam cara menyampaikan pengajaran, tetapi juga mengajar dengan penuh kuasa. Tetapi sebagian besar orang Yahudi yang merasakan hal berbeda dari pengajaran Yesus justru menolaknya. Mereka lebih bisa menerima para ahli Taurat dan orang Farisi yang memberikan beban berat di pundak mereka, tetapi tidak menyentuhnya sama sekali. Mereka lebih bisa menerima para ahli Taurat dan orang Farisi yang bertindak berbeda dengan apa yang mereka ajarkan. Atas penolakan orang-orang Yahudi untuk percaya kepadanya, Yesus mengajak mereka untuk membuka mata dan telinga mereka untuk melihat dan mendengar apa yang Yesus lakukan dan ajarkan. Yesus Kristus yang mengajarkan supaya manusia mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri, mendemonstrasikan ajarannya dalam bentuk perbuatan, mengubah air menjadi anggur, memelekkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, melahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, meredakan badai dan angin ribut, mengusir setan dari orang yang dirasuki, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Seluruh perbuatannya adalah perbuatan baik bagi banyak orang yang tidak bisa dilakukan oleh para nabi terdahulu. Karena itu, Yesus Kristus menantang orang Yahudi untuk membuktikan bahwa dia telah berbuat dosa. Jika orang Yahudi tidak bisa membuktikan bahwa Yesus mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Taurat, seharusnya mereka menerima pengajarannya. Jika orang Yahudi bisa melihat bahwa Yesus mengajarkan hal-hal yang selaras dengan Taurat, seharusnya mereka menerima Yesus sebagai guru kehidupan. Jika orang Yahudi tidak bisa membuktikan bahwa Yesus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Taurat, seharusnya mereka menerima pengajarannya. Jika orang Yahudi bisa melihat bahwa Yesus melakukan berbagai hal baik yang selaras dengan Taurat, seharusnya mereka menerima Yesus sebagai Mesias dari Allah. Faktanya tidak. Orang-orang Yahudi malah mendakwa Yesus telah melakukan banyak perbuatan dosa.
kerakusan, kemabukan, penghujatan, pelanggaran hari Sabat, hingga persepakatan dengan iblis. Berbagai tuduhan dosa orang Yahudi kepada Yesus dibangun berdasarkan dugaan mereka. Tentu saja orang-orang Yahudi tidak bisa membuktikan bahwa Yesus telah berbuat dosa. Yesus Kristus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Allah adalah kudus. Tidak mungkin Allah yang kudus mencemarkan dirinya dengan dosa. Yesus Kristus selalu hidup di dalam kebenaran karena dialah kebenaran sejati itu sendiri. Dengan memberikan tantangan kepada orang Yahudi, Yesus ingin membuktikan bahwa tuduhan orang-orang Yahudi kepadanya adalah salah karena dibangun berdasarkan dugaan semata. Dengan menunjukkan bahwa dia tidak berbuat dosa, Yesus ingin menunjukkan bahwa dia memang kebenaran itu sendiri. Tetapi orang-orang Yahudi tetap menolak mendengarkan Yesus. Orang-orang Yahudi tetap tidak mempercayainya juga. Yesus Kristus berani menantang orang-orang Yahudi untuk membuktikan keberdosaannya karena dia memang hidup di dalam kekudusan Allah. Yesus Kristus hidup kudus karena dia selalu berjalan di dalam kebenaran Allah. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang telah diberikan karunia kehidupan kekal oleh Allah Bapa melalui kematian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, akan selalu menolong dan mengingatkan orang-orang percaya untuk hidup di dalam kekudusan Allah. Hidup di dalam kekudusan Allah berarti berjalan dengan dituntun oleh kebenaran Allah. Hanya dengan berjalan di dalam kebenaran Allah, orang bisa hidup di dalam kekudusan. Satu-satunya cara agar kita tidak dipersalahkan atas dosa tertentu adalah dengan tidak berbuat dosa.